Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ingin mengganti baterai sprayer seperti ini atau alat penyemprot rumput, penyemprot padi ya, yang bisa digunakan oleh petani di ladang, di sawah, dan juga perkebunan. Jadi kalau kalian mengalami kerusakan baterai, ingin mengganti dengan yang baru, itu sebenarnya ada kiat-kiat khusus yang harus kita perhatikan. Jadi kalian nggak boleh datang ke kedai, beli aja baterai, masukkan ke sini. Jadi itu nggak bisa ya. Sebelum itu saya juga ingin kasih tahu buat teman semuanya bahwa ini video ini durasinya 10 menit. Jadi agak lama ya. Jadi kalian pun bisa mempertimbangkan dengan internet kalian ya. Karena internet itu pun terkadang juga mahal, terkadang juga murah. Jadi itu tergantung pada kalian masing-masing. Nah, jadi buat kalian yang ingin membuat sendiri mengganti baterai seperti ini, harap melihat video ini sampai selesai. Kalau nggak ada manfaatnya. Nah, ini indikasi kalau kerusakan baterai. Setelah kita cas, kita bisa melihat di lampu indikator ini ya, baterainya ini langsung nggak ada, habis ada sedikit tadi ya. Jadi lampu indikator itu ada tiga, nyala hanya satu. Atau bahkan begini, kalian biasanya melakukan penyemprotan itu 10 tangki air atau 20 ya. Tetapi sekarang sudah dia hanya bertahan hanya untuk satu tangki air ini saja. Kemudian habis. Ini pertanda kerusakan baterai. Jadi buat teman-teman yang ingin mengganti baterai sendiri, jadi nggak bisa sembarangan juga sebaiknya. Tetapi jika kalian ingin membeli baterai, yang penting dia udah masuk ke sini, udah bisa dipakai ya udah itu bisa juga ya. Cuman agar lebih awet ya. Nah, untuk pembukanya seperti ini. Nah, setelah kita buka, jadi kalau kerusakan baterai seperti tadi ya, tetapi jika baterainya itu masih tidak rusak, tetapi penyemprotan itu lemah, semburannya itu lemah, maka kerusakannya di sini. Nah, jadi kalian nggak perlu ganti baterai. Nah, kebiasaannya ya, ini ada sumbatan itu akibat dari penggunaan air kotor terkadang kita ngambil, jadi dia sumbat di sini pada motornya. Nah, ini adalah merek Taniku ya. Jadi ini sama mereknya baterainya dengan alat penyemprotnya karena ini bawaan. Jadi macam mana caranya jika kalian mengganti dengan baterai yang lain, jadi dengan merek yang lain, misalnya ini merek G2 ya. Saya tidak mengatakan bahwa merek G2 tidak bagus, merek Taniku juga tidak bagus. Ini sama ya. Jadi ini bagus, itu pun bagus. Cuman ada sedikit perbedaan. Nah, contohnya seperti ini. Karena itu adaptor yang pengecasan ya. Jadi itu tidak sama ya. Alat pengecasan dia itu antara satu supplier dengan satu supplier yang lain. Jadi kalau kita pilih merek dia sendiri dengan apa namanya itu adaptor untuk pengecasan itu sudah pas ya ukurannya. Sekarang kita lihat yang G2 dengan Taniku. Nah, kalau untuk Taniku dia tulisannya lengkap seperti ini ya. Nah, jadi ini 12 volt untuk pemakaian 20 jam ya. Kandungan baterainya ini 8 ampere. Ini harus diperhatikan juga, harus 8 ampere kalau kalian beli sendiri ya. Nah, kemudian untuk merek Taniku seperti ini tulisannya lengkap ini. Namun apapun itu yang perlu kita ingat adalah awetnya satu baterai bukan pada tulisannya, tetapi pada kualitas baterainya. Dan ada satu tips lagi yang sangat penting yaitu misalnya seperti ini. Kalau baterai bawaan kalian ini tertulis 12 volt 8Ah, jadi kalau kalian ingin mengganti dengan baterai yang baru apapun mereknya, kalian harus pilih yang 8Ah. Jadi kalau kalian pilih yang 6Ah artinya kurang dari 8Ah, itu artinya penyimpanan arus ataupun api di dalam baterai ini itu sudah lebih sedikit ya. Jadi contohnya seperti ini. Kalau biasanya kalian nyemprot 20 tangki, karena pilih baterai yang 6Ah, makanya kalian bisa menyemprot hanya 12 tangki saja. Kalau soal bagus, tidak bagus, tahan ataupun tidak tahan, saya belum pakai yang merek G2. Untuk baterai yang merek Taniku ini, alat sprayer ini, saya sudah pakai lebih kurang 3 tahun lebih ya. Jadi baru sekarang ini mengalami kerusakan.
Jadi satu baterai ini 3 tahun, kalau menurut saya ini sudah sangat-sangat awet sekali ya. Nah, tetapi untuk merek yang satu lagi, merek Jitu, saya belum tahu untuk tingkat keawetan baterainya. Jadi kenapa saya beli merek Jitu, sedangkan bawaannya adalah merek Taniku? Karena tadi saya ke beberapa toko yang menjual alat-alat pertanian ya, seperti alat sprayer ini. Kebetulan merek Taniku ini sudah tidak ada stok ya, sudah habis. Artinya merek Taniku ini baterainya itu laris manis. Nah, sekarang saya ingin memakai merek G2. Nah, jadi kalau kandungannya ini sama ya, 8Ah 12 volt ya. Nah, cuman kalau merek Taniku tulisannya lebih rapi dan lebih lengkap. Nah, jadi seperti ini. Jadi buat teman-teman yang masih pemula, yang perlu sekali kalian perhatikan adalah wire ya, ataupun kawat, ada kawat merah ya. Yang satu dia pasti merah, dan yang satu lagi kalau nggak biru ya warna hitam. Ini jangan sampai terbalik. Kalau ini terbalik, ini biasanya ada nanti kerusakan ya pada motor pompa airnya ya. Nah, yang sebelah kanan itu nanti dia mengalami kerusakan atau putarannya bisa jadi terbalik. Nah, kemudian wire-nya itu harus dilihat ya. Nah, kawatnya ini harus dilihat, jangan sampai terjepit ya. Kalau terjepit sikit-sikit ya nggak apa-apa lah. Jadi sebaiknya posisinya ini harus pas ya, supaya nanti pemasangannya ini akan lebih mudah dan lebih bagus. Nah, jadi caranya lah seperti ini. Kemudian buat teman-teman yang masih pemula, kalau kalian ingin mengganti baterai sendiri seperti ini, karena baterai itu biasanya kalau di kedai itu kan sudah kurang ya, apinya sudah kurang. Kemudian kita cas dulu sebelum penggunaan. Jadi kita cas itu begini aja, kita pasang aja dulu, kemudian kita lakukan pengecasan. Cuman kalau menurut saya itu agak pendapat saya ini agak berbeda sedikit dengan orang-orang ya. Karena biasanya orang kalau baterai baru itu dia cas selama itu 6 jam sampai 8 jam. Kalau menurut saya tidak seperti itu ya. Karena saya sudah lama sekali bergelut dengan baterai-baterai yang seperti ini ya. Kalau kita lakukan pengecasan itu dalam jangka waktu itu sampai 8 jam, saya lihat baterainya jadi nggak tahan, jadi malah nggak awet ya, cepat sekali rusak. Jadi kalau menurut saya itu yang pertama sekali itu kita lihat dulu di lampu indikatornya setelah kita hidupkan. Kalau memang isi baterai itu masih full ya, masih penuh, jadi kita nggak usah lakukan pengecasan itu sampai 8 jam karena itu akan merusak baterai ya. Misalnya kita lihat di lampu indikatornya itu ada setengah ya. Jadi sana kan ada 3 lampu. Nah, yang di sebelah semprot ntar lagi saya tunjukkan ya. Jadi kalian ini udah tahu lah ya. Jadi pengecasan itu harus memadai ya. Kalau baterainya itu banyak sekali arusnya di dalam, jadi kalian jangan cas sampai 8 jam. Nah, rata-rata kalau saya melakukan pengecasan nih, kalau yang baru ya, yang baru kita beli seperti ini, itu sekitar 4 jam saja. Nah, misalnya ini kan ada 3 lampu, yang nyala hanya 2 lampu. Berarti saya hanya melakukan pengecasan nih sekitar 3 jam saja, kemudian langsung saya pakai. Nah, begitu. Kalau ini, berarti ini kandungan api dalam baterai ini kan lebih separuh. Kalau kita cas sampai 8 jam, ini akan merusak baterai. Itu pendapat saya ya, dan saya alami sendiri seperti itu. Nah, buat teman-teman kalau ada koreksinya ataupun pengalamannya, teman bisa menulisnya di kolom komentar supaya bermanfaat bagi kita semua ya. Karena ada teman-teman kita yang lain ini kurang paham dengan masalah ini. Saya juga sebenarnya masih kurang paham, jadi saya perlu juga menerima masukan dari teman-teman saya yang lain di Indonesia ataupun di mana saja. Dan yang terakhir adalah tak pernah lupa saya mengucapkan ribuan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah melihat video ini
sampai dengan selesai. Semoga ada manfaatnya.